Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi selamat pagi, balik lagi di Anti Creation Channel. Ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 18 November. Kita sudah dapat beberapa rilis data kemarin dan juga beberapa news yang hot ya. Jadi, yang pertama kita akan bahas dulu dari rilis data yang kemarin. Kemarin kita sudah dapat data bahwa inflasi di Uni Eropa itu mengalami penguatan dari 9,9% naik ke 10,6%. Ini masih di bawah dari ekspektasi 0,1%. Jadi ya lumayan inflasi yang terjadi di sana menjelang winter ke depannya. Terus juga ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat yang ternyata mengalami di sini mengalami penurunan ya. Jadi klaim penganggurannya menurun. Di sini merupakan good untuk dolar indeks. Terus juga kalau untuk hari ini sih kita akan dapat penjualan retail dari Inggris, terus juga ada pidato dari Uni Eropa dan penjualan rumah lama. Besok mungkin nggak terlalu ada event ya. Hari ini hari Jumat, teman-teman. Oke, kita akan lihat dari news-news yang ada di market lagi. Terus 600 miliar, million. Jadi 600 juta ya. Bitcoin option expired di hari ini, berarti ini memberikan alasan bahwa market berpotensi untuk bear sampai di bawah 16.000. Ini news dari Cointelegraph. Terus juga ada Bitcoin price target. Jadi ada yang mengatakan bahwa target price untuk Bitcoin saat ini adalah di 13,5 ribu dolar. Jadi exit all the market. Jadi ya ini bisa dibilang merupakan sebuah FUD ya yang mereka ciptakan dan kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Terus Binance OKX Bybit suspend USDT USDC deposit on Solana. Jadi Solana itu lagi bermasalah setelah kemarin ada kasus FTX, which is ini nggak terlalu bagus buat teman-teman yang holder Solana. Mungkin next time kita coba bahas, tapi yang sekarang kondisinya memang belum begitu bagus dan saya yakin Solana bakalan tetap recovery ke depannya. Ya semoga seperti itu. Terus kemarin juga ada dari Presiden El Salvador, Nayib Bukele, itu dia mengatakan bahwa dia akan membeli Bitcoin, 1 Bitcoin setiap harinya, which is ini merupakan tanda yang mengindikasikan bear market kembali muncul. Oke, kita akan bahas langsung dari price action. Menarik tentang pernyataan daripada Presiden El Salvador ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang mungkin udah trading dari 2020, 2021, teman-teman tahu pernyataan dari ya Presiden El Salvador itu persis waktu di kisaran akhir 2021. Jadi tepatnya ketika El Salvador mulai mengadopsi yang namanya Bitcoin, itu harga Bitcoin udah berada di pucuk, teman-teman. Dia mengabarkan di media bahwa dia membeli Bitcoin dan cuma berlangsung beberapa hari, market Bitcoin langsung dibanting habis-habisan. Jadi takutnya news yang ini itu berdampak kembali ya terhadap penurunan Bitcoin ke depannya. Nah, dari banyak sekali FUD yang terjadi, kita akan coba bahas untuk skenario bearishnya seperti apa. Teman-teman, hari ini Bitcoin mengalami penguatan kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin. Hari ini ada di kisaran 16.700 something, dan ya kemarin Bitcoin sempat mengalami tren penurunan ya. Kita sudah bahas bahwa Bitcoin ada potensial mengalami tren bullish untuk kedepannya. So buat teman-teman yang kemarin mungkin ada simak video aku di time frame weekly, aku sudah sempat katakan bahwa Bitcoin sudah mulai punya kecenderungan terbentuknya bullish divergence. Bullish divergence-nya bisa kita lihat dari RSI-nya. Dan di sini ekspektasinya adalah kedepannya arah market Bitcoin akan mengalami penguatan. Tapi kita akan coba bahas bagaimana kalau bearish terjadi. Kalau dari aku pribadi sih melihat FUD-FUD seperti ini tuh sukanya counter sih. Jadi ya ketika banyak FUD, banyak apa, berarti kita harus ancang-ancang nih bahwa market ada indikasi bullish, ada indikasi whales nggak mau kita dapat harga yang murah banget.
Jadi kalau semua orang mengatakan, wah Bitcoin bakalan ke 13.000, biasanya nggak langsung ke sana. Bisa jadi di bawah naik dulu. Terus ketika kita merasa, wah kita salah prediksi, banyak orang yang masuk, terus barulah wealth-nya banting. Jadi kalau skenario bearish terjadi, maka kita bisa melihat posisi saat ini Bitcoin membentuk yang namanya symmetrical triangle, atau mungkin kita bisa consider ini sebagai sebuah bearish pennant. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading, karena kondisinya mungkin saja ini adalah pennant. Ntar nih aku aktifin dulu si bintang. Nah kalau ini adalah pennant, teman-teman dilihat dari segi volume perdagangan yang nggak terlalu tinggi ya, serta pergerakan yang cenderung terbatas, mungkin saja ini merupakan tanda bahwa Bitcoin siap untuk kembali meluncur ke dalam. Nah untuk target price-nya biasanya kita akan ambil dari badan symmetrical triangle ini, dari ke swing low-nya, kemudian kita pindahkan di tempat dia breakout. So kalau itu terjadi, maka target penurunannya tepat seperti yang dikatakan di Cointelegraph tadi, bahwa Bitcoin targetnya now adalah 13.500. Jadi ini sesuai dengan target yang disampaikan di sana, karena kalau kita tarik garis ya, bahwa Bitcoin berpotensi turun sampai ke 13.700. Ya kalau di sini dia dikatakan 3.500, tapi kalau saya dapat dia baru di 3.700. So itu merupakan target potensial yang terjadi pada Bitcoin. Tapi kalau kita lihat dari major daripada Bitcoin, pergerakan Bitcoin saat ini menurut saya Bitcoin membentuk yang namanya falling wedge pattern. Falling wedge ini merupakan salah satu pola pembalikan arah. Nah, kalau kita hubungkan dari RSI yang sudah kita sempat bahas kemarin, RSI-nya sudah mulai mengalami penguatan di time frame weekly. Artinya adalah ke depannya Bitcoin ini on the way to bottom. Jadi mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan berpotensi menemukan wave 5. Saya sendiri nggak tahu wave 5-nya di mana. Ini lokasinya masih belum pasti ya. Bisa jadi di 14.000, bisa jadi di 12.000 mungkin, atau di 13.500 seperti banyak prediksi. Ini belum tahu, atau bahkan kemarin di 15.000 kita sudah dapat bottomnya, karena ini merupakan salah satu lower low baru. Jadi daripada kita berandai-andai di mana wave 5, saya sendiri sudah mengatakan, mungkin teman-teman juga tahu, saya sudah melakukan akumulasi di 15.000 kemarin. Dan kalau toh dia turun ke 13.000, saya akan ambil posisi kembali untuk melakukan akumulasi. Jadi saya nggak terlalu peduli Bitcoin bakalan turun lebih dalam, ya kita serap lagi. Cuman kalau dalam kondisi seperti ini, untuk kita memprediksi di mana kira-kira bottom, jadi di sana poin-poin yang kita sebut tadi itu berpotensi menjadi titik bottom Bitcoin. Nah kalau kita lihat, kalau kita beranggapan bahwa Bitcoin ini membentuk pola yang namanya falling wedge, maka di sini kita mungkin bisa berasumsi bahwa kalaupun toh Bitcoin turun sampai ke 13.000 atau ke 14.000, berarti kita harus menyadari bahwa Bitcoin akan mengalami fake out dari pola falling wedge di sini. Nah, fake out yang terjadi itu mungkin sangat-sangat potensial membuat Bitcoin ini mengecoh market ya. Jadi kalau kita ekspektasinya Bitcoin turun sampai ke 13.700 atau ke ya area sekitar segitulah teman-teman, maka kita akan melihat dia fake out dan dia boom naik lagi. Itu yang mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Jadi kalau teman-teman merasa wah ini Bitcoin bakal turun ke 10.000, oke, kalau 10.000 maka potensinya juga bisa sama seperti tadi. Jadi dia fake out dan dia mungkin ya sedikit reversal buat higher low baru, kemudian bisa lanjut naik. Jadi banyak sekali skenario yang mungkin terjadi. Tapi kalau menurut saya, melihat dari pergerakan Bitcoin kemarin, sebenarnya penurunan itu sangat bisa saja terjadi teman-teman, berpotensi terjadi. Hanya saja meskipun semua orang ini FUD udah banyak nih, FTX bangkrut, terus kemarin kita sudah bahas Gemini bangkrut juga, terus belum bangkrut sih sebenarnya, BlockFi juga sudah bangkrut, terus ya akan banyak exchange lagi. Nah kondisi market itu kan lagi fear-fearnya nih sekarang. Nah biasanya kondisi fear seperti itu, ya market maker biasanya berpikir berkebalikan sama retail. Jadi di saat retail panik, market makernya justru yang ambil peluang. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut, saya rasa sih memang potensialnya bahwa Bitcoin
Bisa aja dia sudah level bottom ya mungkin. Tapi kalau kita berbicara dia bakalan turun juga masih sangat mungkin. Jadi ya itu sih teman-teman. Karena memang market cukup anomali ya. Jadi ya ini adalah berpotensi menjadi symmetrical triangle. Toh kalau dia akhirnya breakdown turun ke kisaran 13.700, setelah itu apa? Mungkin setelah itu dia bakalan sideways dan kembali balik ya, masuk ke area falling wedge. Karena bisa dibilang Bitcoin agak sulit nih untuk turun saat ini. Meskipun banyak FUD, banyak apa, nggak ada dump yang terlalu signifikan belakangan ini. Bahkan pergerakan candle pun juga kecil-kecil, artinya retail ini banyak yang melakukan perdagangan. Tapi dari market maker sendiri itu nggak terlalu banyak activity. So, kalau dalam kondisi seperti ini kita merasa bahwa Bitcoin ini bakalan breakdown, maka skenario-nya mungkin akan seperti ini. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, saya coba untuk counter banyak FUD di sana, wah Bitcoin bakal turun. Saya akan coba lihat dari skenario bullish-nya. Nah, kalau kita berharap bahwa Bitcoin bullish, maka artinya di posisi saat ini kita harus melihat Bitcoin-nya break up daripada 16.700. Dia bisa naik sampai ke kisaran 18.600. Ini juga sangat berpotensi terjadi pada pergerakan Bitcoin ke depannya. Kalau memang itu yang terjadi, maka cukup valid untuk kita melihat RSI yang semakin divergence, semakin naik. Di sini merupakan tanda potensial bullish. Kemudian kalau kita berbicara juga dari MACD, maka MACD-nya sudah naik seperti ini, ada potensial bahwa Bitcoin bisa aja dia mengalami penguatan terlebih dahulu. Toh nanti sebelum mungkin setelahnya itu baru kita dapat bantingan kembali turun. Karena kalau kita lihat dari kondisi market juga memang masih sangat anomali. Teman-teman, indeks dolar kemarin kita sudah sempat bahas, dia mengalami tren penurunan dan saat ini indeks dolar ternyata sudah breakout daripada descending broadening wedge pattern, atau mungkin ini bisa dibilang menjadi descending channel. Nah, apapun lah itu, intinya intinya US indeks dolar itu sudah berhasil breakout. Artinya adalah ada potensial indeks dolar mengalami penguatan. Kalau memang itu yang terjadi, maka cukup beralasan kalau Bitcoin bisa aja mengalami skenario bearish-nya. Tapi kalau indeks dolarnya kembali mengalami tren turun, ya kita kan nggak tahu nih, karena indeks dolar ini saat ini dalam kondisi membentuk sebuah bearish. Ya mungkin ini bearish engulfing. Jadi satu candle hijau di sini dikalahkan dengan satu candle merah. Jadi kita ekspektasinya indeks dolar bakalan turun lagi. Kalau itu yang terjadi, maka Bitcoin akan mendapatkan momentum buat kembali dalam tren penguatannya. Jadi itu kita berbicara tentang skenario yang mungkin terjadi. Kalau menurut saya pribadi, ya selama Bitcoin masih berada di dalam dari yang namanya falling wedge yang seperti kita sudah bahas, maka Bitcoin saya rasa bakalan melanjutkan tren bullish-nya ke depannya. Entah itu sekarang banyak FUD, banyak apa, ya kalau market maker udah berkehendak kita bakalan bullish ya bullish. Nah, ini juga salah satu skenario yang mungkin kita bisa lihat. Karena kan kita masih berada di dalam sebuah pergerakan falling wedge ya. Kita belum tahu nih Bitcoin-nya bakalan benar-benar totally bullish, atau justru kalaupun dia naik itu hanya retrace sementara untuk mencari buangan lah bisa dibilang. Jadi ketika banyak FUD saat ini, ternyata banyak orang yang membuat short nih di market future terutama. Jadi mereka banyak yang short, ternyata market nggak dibawa turun, malah market dibawa naik. Dia testing ke 18.000, kemudian dia turun lagi, turun sampai ke 13.700. Nah, barulah skenario yang di sini dimainkan. Yang ini dimainkan, jadi nggak langsung dimainkan. Nah, itu bisa menjadi skenario berikutnya untuk Bitcoin. So, kalau kita lihat dari perspektif yang lebih kecil, kita perlu melihat Bitcoin-nya break up atau breakdown terlebih dahulu dari yang namanya symmetrical triangle di sini. Kalau dia malah break up, maka potensi targetnya bisa naik ke 18.800. Tapi kalau dia justru breakdown, maka kita mungkin bisa melihat potensinya ke 13.700 atau 13.500 mungkin.
Jadi itu aja untuk Bitcoin. Market masih ambigu, masih anomali sekali. Pergerakan bisa sangat-sangat volatile ya. Koin lain yang mungkin menarik adalah Chiliz. Yang aku perhatikan, Chiliz cukup bagus beberapa perdagangan kemarin atau beberapa hari perdagangan kemarin. Tapi yang lagi nggak bagus itu ada di ini sih, di Ethereum ya. Ethereum kayaknya dapat tekanan cukup signifikan. Jadi mungkin teman-teman yang mau trading bisa hindari dulu Ethereum, mungkin Chiliz lebih menarik ya untuk saat ini. Oke, itu tadi skenario-skenarionya. Ada skenario bearish, skenario bullish. Mungkin teman-teman bingung, di sini aku coba rangkum. Nah, Bitcoin saat ini kan berada di dalam sebuah symmetrical triangle. Terus Bitcoin punya dua peluang nih. Kalau dia naik, maka potensinya adalah Bitcoin bisa testing sampai ke kisaran 18.500. Tapi kalau Bitcoinnya turun, maka target price berikutnya itu bisa di 13.700 atau 13.800. Ya pokoknya area 13.000 kan. 13.000 lah pokoknya teman-teman. Jadi di area sana mungkin bisa menjadi titik level support yang akan menahan Bitcoin ke depannya. So, kalau memang itu yang terjadi, kita harus prepare. Nah, buat teman-teman yang sudah ambil barang kemarin, di hold dulu barangnya. Nanti teman-teman bisa ambil barang murah lagi kalau dia turun sampai ke 13.700. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih yakin, wah masih mau tunggu Bitcoinnya turun, ya udah teman-teman bisa tunggu turun dulu. Oh nanti kalau Bitcoin akhirnya dia break up naik ke 18.600, itu nggak selalu Bitcoin bakalan langsung bullish, totally bullish. Bisa aja dia malah kena reject seperti yang kita bahas di sini. Jadi bisa aja Bitcoin meskipun dia naik sampai ke 18.500, bisa aja dia kebanting lagi ke kisaran 13.000-an. Jadi jangan FOMO, tetap hati-hati, trading dengan kepala dingin. Kita bisa membuat skenario-skenario seperti ini, tapi tentunya kita harus lihat pada kondisi market, seperti apa market bakalan merespon. Oke, mungkin sekian aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen juga ya kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh cek linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.